Terima kasih Mang Cek Bicek, masih di program Cawisan Ceramah Tausiah Agama Islam. Masih dengan tema kita sedekah menolak bala meluaskan rezeki bersama Basnas Kota Palembang. Dan kita melanjutkan perbincangan kita tadi Ustadz. Iya, jadi Ustadz Teguh terkait Basnas tadi sudah kita sampaikan secara singkat. Terkait Basnas itu apa? Iya, Badan Amil Zakat Nasional yang terpusat di RI, provinsi dan juga kota. Betul saya itu. Nah, kita ingin tahu juga tentang program-program dan sudah berlangsung berapa lama untuk di Kota Palembang ini? Oh iya. Jadi Basnas di Kota Palembang sejalan dengan perkembangan undang-undang. Jadi mulai tahun 2002 sudah ada Basnas. Jadi Basnas Kota Palembang sudah ada. Jadi sama baik dengan yang di Indonesia lainnya kan. Itu. Program-program itu mengacu kepada siapa yang berhak menerima zakat. Ya itu kan jadi mustahik ya. Siapa yang berhak menerima zakat, ada 8 golongan itu. 8 golongan itu program-program yang kita bikin, kita perkecil menjadi lebih fokus lagi. Ada 5 program. Dalam 5 program, ada program Palembang Cerdas, ada Palembang Makmur, ada Palembang Sehat, ada Palembang Peduli, dan ada Palembang Takwa. Menuju itu tadi Palembang Emas. Nah itu dia. Dari masing-masing program pastinya beda tujuannya. Beda. Iya, beda-beda maksud dan tujuannya. Nah, tapi untuk tujuan pokok dari Basnas Dewa ini apa? Tujuan pokok dari Basnas itu lembaga ini didirikan menurut pasal 3 itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nah itu yang memang kalau tanpa lembaga agak sulit. Kalau selama ini misalnya Muzaki itu langsung menyerahkan kepada mustahik, itu agak sulit tercapai tujuan itu. Maksud syariahnya itu sulit tercapai. Itu dia. Iya. Baik, dan Ustadz Ofat Dewe mungkin ada pendapat terkait Basnas ini cuman? Ya, jadi memang kita ini gini ya. Banyak sekali orang yang kepengen bersodakoh, berinfak, termasuk menyalurkan zakat. Kadang-kadang ragu, gitu kan? Kadang-kadang ragu, kemana? Nak nyalur ke dewe, uang berebut, kaget saro juga gitu kan? Nah jadi sebenarnya lembaga ini udah lama, udah ada. Ketika saya di Komisi 8 DPR RI juga Basnas Pusat kan, bermitra dengan kita juga, berbagai macam kegiatan. Nah, makanya Palembang sekarang dengan pimpinan yang baru semua ada, termasuk Pak Ustadz Teguh 5 orang. Ini saya perhatikan sebagai masyarakat, sebagai ulama istilahnya, luar biasa gerakannya. Makanya orang Palembang ya udah nggak usah repot-repot lagi. Percayalah dengan Basnas Kota Palembang, khususnya yang memang sudah memiliki kemampuan. Ya kalau memang mampu untuk berzakat, berzakat. Kalau belum, bersodako boleh. Gitu. Karena sodako itu sendiri tadi melipat gandakan, jadi kaya. Hari ini sodako nanti bisa berzakat kan gitu. Dan kemudian lagi begini, untuk diketahui berbicara masalah menafkahkan harta kita di jalan Allah, sebenarnya Allah sudah memberikan peringatan kepada kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kita Islam, tapi kata Allah bohong, ngotak ibe agama kau. Tahukah kamu orang itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan agama, dia sholat, dia ngaji, dia puasa, tetapi dia tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Bahkan dalam hadis dikatakan la yu'min, tidak beriman kamu apabila perutmu kenyang, tetanggamu lapar. Nah, inilah inilah landasan kegiatan Basnas yang dilakukan. Ada sedekah dalu ya. Sedekah dalu, saya sempat ngobrol juga sama pimpinan-pimpinan Basnas ini. Kenapa sih ada sedekah dalu? Karena banyak ternyata di Palembang ini yang orang lapar di malam hari. Kok lapar malam hari? Ya tentu orang jalanan ya, bukan orang yang di rumah karena habis nonton TV kemalaman, bukan. Tapi anak-anak jalanan yang memang mungkin memang nggak ada tempat segala macam, perutnya sambil tidur sama megang perut.
Wah itu kan luar biasa. Nah tapi Basnas ini tentu tidak akan bisa jalan kalau bukan kita-kita yang mensuplai, yang membantu. Nah selama ini Pemkot, pemerintah kota itu sudah sangat luar biasa. Apalagi saya baca juga ya di media, baik itu wali kota, ya Sekda, itu sudah mengerahkan ASN-nya, PNS menghimbau agar berzakat dan bersedekah di Basnas ini. Iya. Nah, tinggal memang Basnasnya juga harus betul-betul amanah. Dan saya yakin dengan pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, insya Allah amanah ya begitu. Baik, luar biasa sekali. Dan itulah mungkin salah satu tolak ukur kita juga bisa menjaga amanah Ya. melalui Basnas ini, insya Allah ya. Baik, sedekah dan zakat ini merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakat Kota Palembang dan juga Indonesia. Nah, kita ingin tahu Dewek juga bagaimana sih untuk menghimpun dana dari Basnas ini, Dewek? Alokasinya cak mana sih dari masyarakat apa cak mana? Oh ya, jadi zakat itu bukan dari ASN ya. Jadi kami mengembangkan bagaimana masyarakat Kota Palembang ini sadar berzakat. Masyarakat berarti kan umum ya, umum sekali. Oleh karena itu kami mengembangkannya itu melalui masjid-masjid. Jadi program kita tahun ini agar minimal 1.000 masjid. Ya, 1.000 masjid kita gerakkan, dia membuat unit pengumpul zakat. Macam itu. Nah, ini sudah kita lakukan di tinggal sekali lagi, sudah 4 kali kita lakukan. Pertama kemarin itu di Masjid Darus Said, kemudian Fathul Akbar, kemudian 2 kali di Parameswara. Kemarin yang di Parameswara juga yang terakhir itu. Nah, masih ada lagi yang belum. Jadi kalau ini sudah galau, itu kan kita kejar. Kita kejar agar mereka kan menyampaikan itu. Memang zakat ini agak jarang dibincangkan, disampaikan, agak jarang disampaikan. Oleh karena itu insya Allah melalui masjid-masjid ini, kiai-kiai, ulama-ulama kita juga turut berpartisipasi ya, dan mudah-mudahan juga satu kata ini insya Allah zakat akan menjadi gaya hidup tadi kan, akan menjadi lifestyle tadi untuk di Kota Palembang, dan masyarakat Kota Palembang akan terbantu yang du'afa'nya ini kan, akan terbantu sehingga kita pada tahun ini juga akan mencetak 100 minimal 100 orang usahawan muda. Usahawan muda yang tadinya dia udah katik gawe, kita latih, kita unjuk modal, kita unjuk pendampingan pula lagi. Itu kan jadi caranya. lengkap di Basnas ya. Insya Allah. Dari pengembangan sampai Iya. juga penerapannya realisasi ke masyarakat Insya Allah. untuk membantu sesama. Sama, Ya, jadi ya. hablum minallahnya berjalan, hablum minannasnya juga berjalan insya Allah. Nah, tapi Ustadz Ofat Dewek terkait ini tadi, cak mana sih zakat ini di mata Islam? Kalau misalkan ada kejadian kita sebagai umat Islam bermalasan untuk membayar zakat ataupun sedekah. Ya, jadi gini, kalau wong yang ndak bayar zakat ya berdosa. Karena wajib. Karena apa namanya itu rukun Islam gitu kan mewajibkan itu. Kita harus sholat, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, dan zakat itu sendiri membersihkan sebenarnya ya. Membersihkan diri kita, harta kita, agar ini betul-betul steril, biar bersih, dan ujungnya adalah barokah. Karena hidup kita di dunia ini dalam rangka mempersiapkan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu di akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal ketimbang dunia. Dunia ini sementara. Tidak lama, paling lama 90 tahun kalau sampai puluh. Iya. Iya kan? Ada yang masih muda mati, masih budak mati. Iya kan kira-kira gitu. Karena kita ajal tidak tahu. Ajal la tahu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Nah, dunia ini adalah tempat sementara untuk mempersiapkan diri kita di kehidupan yang sesungguhnya. Misal aku wong Palembang ditugaskan di Jakarta, ya kan? Dapat tugas, dapat jabatan. Pernah ya 10 tahun di Jakarta.
Nah, ketika aku ada di Jakarta, aku berpikir, aku tidak selamanya di Jakarta. Tidak selamanya punya jabatan ini. Suatu hari bisa balik ke Palembang. Nah, kalau aku beladas-ladas dak ke Ruanago di Jakarta, duitku ambur-ambur ke dak ke Ruanago, dak pernah nabung, dak pernah investasi, ya kan? Atau merusak nama aku di Jakarta sehingga bisa tersebar di Palembang. Maka begitu selesai tugas di Jakarta, balik ke Palembang, dak diagui wong, dak diundang lagi di Pal TV, ya dak kira-kira gitu. Nah, untung-untung baik berkat doa Pak Teguh dan yang lainnya, alhamdulillah istiqomah ya. Jadi walaupun lah pensiun, balik ke Palembang tetap masih dihargai wong, dipanggil wong, masih hidup bisa senang alhamdulillah. Tapi kan ada yang lain yang justru balik kampung takut. Karena ketika dia punya jabatan, dia lupa diri, sombong dan lain sebagainya. Nah, hidup kita di dunia ini begitu. Hati-hati. Kau lah dinjuk harta, lah dinjuk jabatan, dinjuk duit, lah dinjuk kesenangan oleh Allah. Begitu balik, hati-hati kage. Ya? Nah, kalau memang kita tahu bakal kita balik, ayo kita siap-siap diri. Nah, termasuk Allah berikan kita harta, jangan makan sendiri. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla. Jangan. Hartamu, hidupmu bermegah-megahan kamu di dunia ini. Jangan seperti itu. Dengan bermegah-megahan, kamu lupa diri dengan akhirat, seolah tidak bakal mati dan sebagainya. Nah, hati-hati. Kamu tidak akan bisa bermegah-megahan itu ketika tanah lah nyempel ke mulut kau lah, mati maksudnya. Nah, oleh karena itu, ingatlah kita ketika kita sekarang masih hidup, sehat walafiat, apalagi dinjuk Allah rezeki. Mak manu dengan wong yang rezekinya sedikit, tidak wong kayo. Yang namanya sedekah bukan cuma untuk wong kayo, zakat untuk yang kayo. Tapi kalau sedekah, walaupun kita punya duit sedikit, kita sedekahkan, justru Allah akan lipat gandakan. Ayatnya yang saya sampaikan tadi. Baik, jadi memang sedekah itu tidak bakalan rugi. Ustaz, tidak bakal tidak rugi. akan. Dan juga bisa menambah rezeki kita Pasti. sebenarnya. Pasti sudah dijamin oleh Allah. Pasti. Saya berani mengatakan pasti karena ini firman Allah. Baik. Bukan kata saya. Baik. Kata Allah. Dan kita akan bahas Ustaz setelah Oke. ini bersama Basnas juga. Jadi untuk pemirsa Pal TV, kami undang KG-nya untuk bergabung bersama kami di 0711 380022 bersama Basnas setelah yang siko ini tetap di Cawisan Pal TV.